yang menginginkan kehidupannya itu berkualitas ya. Karena hidup kita senantiasa dalam kedamaian dan ketentraman, maka jadi orang yang sungguh-sungguh dalam belajar itu juga bagian dari takwa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Omah Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini terkait dengan Al-Qur'an sebagai aplikasi dalam kehidupan kita. Tentu banyak orang yang menginginkan kehidupannya itu berkualitas ya. Karena kehidupan yang berkualitas itulah yang akan membawa pada kesejahteraan dan kedamaian hidup. Bagaimana caranya agar supaya hidup kita ini berkualitas, hidup kita senantiasa dalam kedamaian dan ketentraman, maka kembalilah kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Misalnya Al-Quran memberikan kuat kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dalam menyelesaikan urusan kehidupan ini. Kita tahu para pemirsa Omah Santri, kita faham, kita bahkan merasakan semua bagaimana sulitnya hidup, apalagi misalnya bagi para remaja nih, anak-anak muda ya yang masih kuliah, yang orang tuanya maaf barangkali juga ya prasejahtera. Bagaimana menjalani kehidupan sementara teman-temannya ada yang orang tuanya sejahtera, ada yang orang tuanya ya bahkan berlimpah. Maka kita tenang saja, kita hidup sesuai dengan yang kita mampu saja dulu. Kemudian kita berupaya keras, kita belajar dengan sungguh-sungguh agar supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga dengan ilmu yang kita miliki, dengan talenta yang kita miliki, karena kesungguhan tadi itu, maka kita akan meraih kebaikan-kebaikan yang banyak di kemudian hari. Jadi orang yang sungguh-sungguh dalam belajar itu juga bagian dari takwa loh. Begitu juga orang yang bersungguh-sungguh tidak mau mengkomparasi antara kehidupan orang tuanya dengan orang tua temannya, itu juga bagian dari takwa. Karena orang tua kita dengan orang tua teman kita tidak bisa kita samakan. Boleh jadi memang orang tua teman kita warisannya banyak dari orang tuanya sebelumnya, sementara orang tua kita tidak. Sehingga beda. Maka kita harus bertakwa dalam porsi ini. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bekerja atau berusaha keras agar kita di kemudian hari nasib kita jauh lebih baik dari yang hari ini. Itu juga bagian dari takwa. Makanya Al-Quran menyebutnya tadi seperti itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti orang yang manut kepada Allah, takwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dalam menjalani kehidupannya. Bahkan Al-Quran menyebutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan datang rezeki yang tidak diduga-duga. Ya. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi nilai-nilai ketakwaan itu adalah nilai-nilai hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika kita ya melaksanakan sholat dengan rajin, kemudian kita melaksanakan ya kehidupan, menjalankan kehidupan ini dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan rekan kerja kita, dengan dibalut ketakwaan. Kita tidak iri, kita tidak dengki, kita tidak hasut dengan teman kita. Oke lah dia sukses, kita belum sukses. Terus aja kita jalankan apa yang kita lakukan. Itu bagian dari takwa. Dan jangan kaget,
akan ada rezeki yang kita tidak duga-duga atas ketakwaan kita itu. Para pemirsa Omah Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aplikasi Al-Quran dalam kehidupan kita ini juga bisa kita renungkan pada ayat-ayat yang lain. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyapa orang-orang yang berlumuran dengan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Dipastikan oleh Allah, orang yang bertaubat kembali kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya. Kita tahu di berbagai belahan dunia ini, kita tidak sebut ya negara mana, kalau spiritualnya kering, tidak bertakwa, tidak ada nilai keimanan dalam hatinya, ketika stres langsung bunuh diri loh. Ketika dia gagal dalam menjalani kehidupan, langsung loncat dari gedung, ya, yang lantainya tinggi-tinggi itu, langsung wafat, langsung meninggal dunia. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya iman, kita punya landasan, kita punya fondasi yang kokoh. Kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran memberikan ya optimisme kepada kita. Al-Quran memberikan map yang jelas. Engkau berdosa, engkau habis maksiat, taubat. Jangankan kita bertaubat dengan dosa yang banyak, yang segudang atau segunung sekalipun. Misalnya nih, pagi kita bermaksiat, siang kita bertaubat, kemudian malamnya wafat. Kalau memang taubat kita sungguh-sungguh, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah asyiknya kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai aplikasi dalam kehidupan kita. Ini ngomong-ngomong aplikasi, kita kan punya banyak aplikasi ya di HP kita ya. Setiap kita mau melakukan sesuatu supaya mudah, tinggal buka aplikasi kan gitu ya. Aplikasi ini, aplikasi itu, saya tidak sebut merek nih ya, biar supaya tidak dianggap promosi. Saya tidak sebut merek. Semua kan serba aplikasi, serba mudah sekarang. Ada aplikasi ini, aplikasi itu, memudahkan kita. Kita mau terbang, ya keluar kota, tidak perlu kita ngantri sekarang, ada aplikasi penjualan tiket. Kita tinggal download, kita beli dari situ. Semakin mudah. Begitulah Al-Quran sesungguhnya. Dia akan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Mudah hidup ini, para pemirsa Omah Santri. Kalau kita betul-betul mau membuka lembaran-lembaran Al-Quran, mengkaji isinya. Makanya jangan pulang dulu kalau ada kajian zuhur di masjid sekitar kita. Jangan bubar dulu kalau ada kajian zuhur di masjid kantor kita. Sejenak kita dengarkan. Pasti ada ilmu baru yang kita dapatkan. Disitulah secerca harapan yang barangkali kita sedang down atas pekerjaan kita. Disitulah secerca harapan. Barangkali kita sedang ribut dengan keluarga kita. Sehingga kita kembali termotivasi untuk menjalani kehidupan ini. Inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Pemirsa Omah Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yuk kita back to the holy Al-Quran. Kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai aplikasi kehidupan kita agar segala macam hajat hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.